Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ferihawari dengan NIM 124250197. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek mata kuliah manajemen basis data. Saya mendapatkan judul yaitu Sistem Pendaftaran Event. Latar belakang, pada era digital, proses administrasi yang cepat dan efisien sangat dibutuhkan, termasuk dalam penyelenggaraan event seperti seminar, workshop, pelatihan. Namun, banyak pendaftaran masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan masalah seperti data tidak rapi, duplikasi, kesalahan input, dan lambatnya verifikasi pembayaran. Panitia pun kesulitan memantau jumlah peserta dan membuat laporan secara real-time. Sementara, peserta harus menunggu konfirmasi secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendaftaran event berbasis database yang mampu mengotomatisasi pengelolaan panitia, peserta, event, registrasi, dan pembayaran agar data tersimpan lebih aman, proses berjalan lebih terstruktur, serta penyelenggaraan event menjadi lebih tertib, efisien, dan profesional. Tujuan. Di sini saya ada 6 tujuan. Yang pertama, menyediakan media penyimpanan data yang terstruktur dan terintegrasi. Yang kedua, mempermudah proses pengelolaan event oleh panitia. Yang ketiga, mempercepat proses pendaftaran peserta. Yang keempat, meningkatkan akurasi dan keamanan data. Yang kelima, menyediakan akses informasi yang cepat dan real-time. Yang keenam, atau yang terakhir, memudahkan verifikasi pembayaran pendaftaran. Oke, di sini saya mengambil 5 entitas, yaitu ada entitas yang pertama panitia dengan primary key-nya yaitu panitia ID, lalu atribut biasanya ada nama panitia, email panitia, nomor HP panitia, alamat panitia, dan tanggal daftar panitia. Yang kedua itu ada entitas event dengan primary key event ID, dan foreign key-nya itu panitia ID. Lalu atribut biasanya itu ada nama event, lalu ada deskripsi, waktu dibuatnya event, lalu ada tanggal event, kuota, lokasi, dan harga tiket. Yang ketiga itu ada entitas peserta dengan primary key peserta ID, lalu atribut biasanya ada nama peserta, email peserta, nomor HP peserta, lalu ada alamat peserta, dan tanggal daftar peserta. Yang keempat yaitu entitas registrasi dengan primary key-nya yaitu registrasi ID, lalu foreign key-nya itu ada event ID dan peserta ID, dan atribut biasanya itu ada tanggal pendaftaran dan status pendaftaran. Yang kelima yaitu entitas pembayaran dengan atribut primary key-nya itu pembayaran ID, foreign key-nya ada registrasi ID, dan atribut biasanya itu ada metode pembayaran, status pembayaran, tanggal bayar, dan jumlah. Dari 5 entitas ini, entitas panitia berhubungan dengan entitas event, yaitu satu panitia bisa mengelola banyak event, lalu entitas event berhubungan dengan entitas registrasi, dengan satu event bisa menerima banyak registrasi, lalu ada entitas peserta dengan berhubungan dengan entitas registrasi. Satu peserta bisa melakukan banyak registrasi, dan yang terakhir itu ada entitas registrasi berhubungan dengan entitas pembayaran. Satu registrasi bisa melakukan satu pembayaran. Selanjutnya itu ada tabel RRT, dan selanjutnya itu implementasi, lalu ada model tabel panitia dan peserta, lalu ada model tabel event, dan terakhir itu model tabel registrasi dan pembayaran. Oke, selanjutnya itu keamanan basis data. Keamanan basis data secara umum bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Perlindungan dilakukan secara kontrol akses yang memastikan hanya pengguna berwenang yang dapat mengelola data. Sistem juga dilindungi dengan firewall, antivirus, enkripsi,
serta pembaruan software untuk mencegah serangan seperti malware dan SQL injection. Selain itu, audit log digunakan untuk memantau aktivitas dalam database. Backup dan recovery dilakukan secara berkala agar data tetap aman dan dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Dengan seluruh mekanisme ini, basis data dapat beroperasi secara aman dan stabil. Oke, selanjutnya itu potensi ancaman keamanan. Di sini ada 4. Yang pertama itu autentikasi dan otorisasi. Ancamannya itu akses ilegal oleh pengguna yang tidak berwenang, pencurian akun admin atau panitia, atau penyalahgunaan hak akses. Lalu ada proteksinya itu menggunakan login dengan password, transkripsi, role-based access control atau RBAC, dan pembatasan hak akses sesuai peran pengguna. Yang kedua itu enkripsi data. Ancamannya itu ada pencurian data sensitif seperti informasi peserta, password, atau data pembayaran saat dikirim atau disimpan. Proteksinya itu menggunakan hashing untuk password, enkripsi database, dan komunikasi melalui HTTPS atau SSL untuk melindungi data dari penyadapan. Yang ketiga, yaitu pencegahan SQL injection. Ancamannya itu ada penyerang dapat menyisipkan perintah SQL berbahaya melalui form pendaftaran, login, atau input lainnya. Proteksinya itu ada menggunakan prepared statement, validasi input, sanitasi data, dan pembatasan hak query untuk mencegah injeksi SQL. Yang keempat atau yang terakhir yaitu backup and recovery. Ancamannya itu kehilangan data akibat crash system, human error, atau kerusakan server. Proteksinya itu ada melakukan backup rutin, menyediakan recovery plan, dan menyimpan cadangan data pada lokasi yang aman untuk memastikan data dapat dipulihkan kapan saja. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya adalah basis data sistem pendaftaran event ini dirancang untuk mengelola proses event secara struktur melalui tabel panitia, event, peserta, registrasi, dan pembayaran yang saling terintegrasi. Relasi menggunakan primary key dan foreign key memastikan integritas data, meminimalkan duplikasi, serta mempermudah pencarian dan pengelolaan informasi. Penerapan keamanan seperti kontrol akses, perlindungan perangkat keras dan perangkat lunak, serta mekanisme backup dan recovery turut menjaga sistem dari berbagai ancaman. Serta keseluruhan basis data ini menyediakan penyimpanan data yang efisien, akurat, dan aman, sehingga mendukung pengelolaan event dan meningkatkan kualitas layanan pendaftaran. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rian Fahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.